Assalamualaikum sobat semuanya. Setelah pada video sebelumnya saya membagikan video yang terkait dengan contoh kisi-kisi asesmen awal Bahasa Indonesia pada kelas 7 SMP. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan atau menayangkan contoh soalnya yang mungkin bisa membantu Anda dalam menyusun asesmen awal Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP. Oke, yuk disimak video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk klik subscribe, like, dan share video ini. Baik sobat semuanya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada video sebelumnya, jumlah soal untuk asesmen ini adalah 10 soal. Di antaranya 5 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Oke, untuk soal yang nomor 1 seperti pada kisi-kisinya, materi pokoknya adalah menentukan gagasan pokok teks deskripsi. Adapun indikator soalnya adalah disajikan kutipan teks deskripsi, lalu siswa dapat menentukan isi pokok paragrafnya. Nah, seperti inilah contoh soalnya. Jadi ada petikan sebuah paragraf yang terkait dengan petikan dalam teks deskripsi. Nah, kemudian ditanyakan atau bunyi soalnya adalah ide pokok paragraf tersebut adalah, lalu ada 4 pilihan jawaban yang bisa dijadikan sebagai analisis untuk dipilih oleh siswa. Nah, ini contoh soal untuk yang nomor 1. Kemudian contoh soal yang nomor 2 yang terkait dengan materi pokok menulis surat pribadi atau surat dinas dengan indikator soalnya adalah disajikan pilihan penulisan tanggal, waktu dan tempat kegiatan, lalu siswa dapat menentukan penulisan yang tepat untuk surat dinas. Nah, ini contoh soalnya. Jadi disajikan dulu ilustrasi, kemudian nanti ditampilkan bunyi soalnya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, penulisan pemberian yang tepat untuk surat undangan adalah, lalu disajikan 4 pilihan jawaban yang nanti bisa dianalisis oleh siswa penulisan mana yang tepat yang sesuai dengan aturan-aturan ejaan yang baku. Oke, itu untuk nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3. Materi pokoknya adalah struktur teks narasi atau cerita imajinasi. Dengan indikator soalnya adalah disajikan paragraf teks narasi, cerita imajinasi, siswa dapat menelaah bagian struktur teksnya dengan tepat. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kita tampilkan petikan teks narasi, teks cerita imajinasi yang di dalamnya terkandung 2 bagian struktur. Nah, karena di bagian soalnya atau di bunyi soalnya termasuk di pilihan jawaban nanti akan disajikan juga 2 bagian yang bisa dipilih oleh siswa mana yang tepat pada petikan ini kalau dikaitkan dengan struktur teks cerita imajinasi. Nah, ini contoh soal untuk yang nomor 3. Kemudian nomor 4, materi pokoknya adalah mengidentifikasi teks prosedur. Indikator soalnya disajikan gambar yang memuat petunjuk cara melakukan sesuatu. Siswa dapat mengidentifikasi nama kegiatannya sesuai dengan petunjuk. Nah, ini contoh soalnya. Jadi ada sebuah gambar yang terkait dengan apa gitu ya, nanti yang bisa menjadi jawaban oleh siswa. Jadi ada tampilan poin atau tulisan yang bisa dikaitkan untuk petunjuk kepada siswa untuk menjadi jawabannya. Nah, kemudian disajikan 4 pilihan jawaban yang bisa dikaitkan dengan tentang petunjuk apa gambar tersebut. Selanjutnya nomor 5, materi pokoknya adalah kebahasaan surat pribadi atau surat dinas. Yang indikator soalnya adalah disajikan bagian alamat surat dinas, siswa dapat memperbaiki kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca alamat surat tersebut. Nah, ini contoh soalnya. Jadi disajikan beberapa pilihan jawaban, kemudian ada sebuah ilustrasi. Nah, ini adalah bagian yang berupa alamat surat dinas. Cuman di ilustrasinya ini disalahkan. Nah, nanti di pilihan jawaban akan diminta siswa untuk memilih mana penulisan yang tepat untuk alamat surat tersebut. Selanjutnya nomor 6,
6 sampai 10 adalah contoh soal yang berupa soal esai. Nah, materi pokoknya terkait dengan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Indikator soalnya adalah disajikan kutipan teks deskripsi, siswa dapat menentukan kesalahan penulisan ejaan disertai dengan alasannya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi diambil beberapa kalimat di dalam sebuah teks deskripsi, lalu ada bagian yang ditandai secara khusus. Misalnya di sini yang dimiringkan adalah kata di tengahnya. Nah, nanti ditanyakan perbaikan kata yang tepat untuk kata yang dicetak miring adalah, lalu diminta siswa untuk memberikan alasannya kenapa kata tersebut bisa salah. Nah, ini contoh untuk soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 7. Materi pokoknya adalah memproduksi teks prosedur. Indikator soalnya disajikan teks prosedur yang disusun secara acak. Siswa dapat menyusun kembali teks prosedur tersebut secara tepat disertai dengan alasannya. Ini contoh soalnya. Disajikan beberapa petikan teks prosedur, namun ini masih diacak. Jadi kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel atau bentuk kotak. Kita beri nomor. Nah, tapi kita acak nomor-nomor tersebut yang sebenarnya harusnya diurutkan. Nah, itulah yang dijadikan soal kepada siswa. Seperti yang ada di layar, tentukanlah susunan cara pembuatan yang tepat disertai dengan alasan. Nah, lalu nanti siswa akan menjawab urutan-urutan yang sesuai dengan nomornya. Misalnya 2341 atau 3214 misalnya. Lalu nanti diberikan alasan. Tentu alasannya bisa berupa struktur yang ada di dalam teks prosedur. Ini contoh soal nomor 7. Selanjutnya nomor 8, materi pokoknya adalah surat pribadi dan surat dinas. Indikator soalnya disajikan contoh surat pribadi. Siswa dapat mengidentifikasi pihak pengirim, pihak penerima, dan maksud isi surat tersebut. Ini contoh soalnya. Jadi kita tampilkan, kita ambil sebuah petikan surat pribadi. Kemudian dari petikan surat ini nanti kita tampilkan kolom atau tabel yang bisa diisi oleh siswa yang berupa pihak yang mengirim, pihak yang dituju, maksud isi surat. Nah, nanti siswa tinggal menuliskan di kolom yang kedua jawabannya apa terkait dengan contoh surat ini. Kemudian soal untuk nomor 9, materi pokoknya adalah memproduksi teks deskripsi. Indikator soalnya disajikan beberapa kalimat secara acak. Siswa dapat menyusun kalimat tersebut menjadi paragraf deskripsi yang padu. Ini dia contoh soalnya. Jadi kita tampilkan misalnya 4 atau 5 kalimat yang sudah diberi nomor. Nah, nanti kalimat-kalimat ini diacak. Nanti kita tinggal meminta siswa untuk menyusun kembali kalimat-kalimat tersebut sehingga membentuk paragraf yang padu. Satu lagi soal nomor 10. Nah, ini sebenarnya materi pokoknya adalah terkait dengan teks cerita imajinasi. Indikator soalnya adalah disajikan sebuah paragraf cerita bagian orientasi. Siswa dapat menulis satu paragraf lanjutan bagian komplikasi dari cerita imajinasi tersebut. Ini contoh soalnya. Jadi kita bisa tampilkan misalnya satu paragraf yang di dalamnya merupakan paragraf orientasi di dalam teks cerita imajinasi. Nah, kemudian nanti kita beri tulisan atau tanda titik-titik kolom gitu ya, untuk memberikan ruang kepada siswa melanjutkan paragraf yang tepat terkait dengan cerita tersebut. Cuman paragraf ini adalah komplikasi dari petikan paragraf yang pertama yang sudah ada dijadikan sebagai soal gitu. Oke, sahabat semuanya. Jadi itu beberapa contoh soal terkait dengan kisi-kisi di dalam asesmen awal Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Semoga bisa membantu Anda dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembali ingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.